Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, hari ini saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan insan-insan yang istimewa. Manusia yang setiap hari didoakan 70.000 malaikat. Itulah insan-insan yang ada di hadapan kami Bapak Ibu semuanya. Bahkan sulit mencari pekerjaan yang bayarannya dan pahalanya itu seperti pekerjaan Bapak Ibu, yaitu merawat orang sakit. Kalau menjenguk saja pahalanya 70.000, apalagi membuatkan resep, ngobati, ngurusi pendaftaran, rujuk, perpulangan, maka berapa pahalanya? Syaratnya kalau melakukan semua itu ikhlas. Kalau nggak ikhlas dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa ya. Masya Allah. Maka kita berdoa semoga rumah PKU itu jadi Safa Marwa. Kalau Siti Hajar itu lari dari Safa Marwa mencari apa? Mencari perbekalan air untuk anaknya. Maka kita niatkan setiap pagi starter motor itu rumah itu Safa, PKU-nya jadi Marwah. Terus saja niatkan, ya Allah saya mau nolong orang, ya Allah saya mau nolong orang, ya Allah saya mau nolong orang. Dan Rasulullah menjamin, wallah fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Dan demi Allah, Allah akan menolong seorang hamba selama ia berniat untuk menolong saudaranya. Maka tidak ada pekerjaan yang setiap hari itu sama dengan menolong, kecuali pekerjaan panjenengan semuanya. Maka semoga rumah ke PKU jadi Safa Marwa, airnya nanti jatuh pada kehidupan kita dunia dan akhirat, jatuh kepada anak-anak kita insya Allah. Salawat dan salam mari kita lantunkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita duduk di sini sebentar saja, 1 jam tok, kita berhak mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya bawa buku sama pulpen? Enggak bawa buku sama pulpen, terus mau nyatet pakai apa? Oh pakai HP, oke, Masya Allah. Hari gini kalau ngaji nggak usah bawa pulpen sama buku, bawa apa? Oke, berarti yang tidak bawa pulpen buku siap ditanya karena memorinya berarti lebih apa? Lebih kuat. Baik, mari kita awali kembali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang darah. Slide. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada kita semuanya, beliau mempelajari fikih haid selama 9 tahun. Dan hari ini kita akan belajar berapa menit? Baik, nggak bawa buku lagi, ya kan? Nggak bawa pulpen lagi. Baik. Imam Ahmad belajar haid selama 9 tahun. Pertanyaannya, kenapa sekarang kita belajar haid? Terutama untuk bapak-bapak, kenapa harus belajar haid? Kan nggak haid. Karena mau punya istri yang jomblo, angkat tangan. Oh nggak ada yang ngaku, semuanya sudah nikah ini ya. Masya Allah, jomblo terus sampai halal gitu ya. Masya Allah. Kenapa belajar fikih haid, Mas? Karena angkat tangan dong. Karena biar mengetahui istrinya biar mengetahui istrinya udah selesai haid, kita ya bisa berhubungan. Oh gitu, baik. Masya Allah. Jawaban yang sangat jujur, tapi itu jawaban yang sangat benar. Bagi perempuan, kenapa kita harus belajar haid? Padahal sudah haid dari kelas berapa? Kapan harus kembali beribadah? Masya Allah, kapan harus kembali beribadah? Yang depan sudah selamat, yang belakang jawab kenapa harus belajar haid? Karena Masya Allah.
Karena laki-laki itu bertanggung jawab mendidik istri, anak perempuan, dia bertanggung jawab terhadap kakak perempuannya, dia bertanggung jawab terhadap adik perempuannya, dia bertanggung jawab terhadap ibunya. Mahram kita siapa aja coba? Siapa yang hafal mahram? Ke atas siapa? Ibu, bapak, terus? Ke atas, kakek, nenek, naik terus ke bawah. Anak, cucu, terus ke bawah, ke samping sejajar. Saudara kandung, kakak ataupun adik, naik sedikit. Paman, bibi, turun sedikit. Ponakan, hafal. Jadi gampang, ke atas, ke bawah, sejajar, naik sedikit, lalu sejajar turun sedikit, itu mahram selain tambahan mahram sesusuan. Suka dapat susu kalau hari Selasa ya? Iya apa enggak? Iya ya, berarti yang laki-laki sama perempuan di PKU saudara susuan karena dapat susu yang sama dari rumah sakit PKU Muhammadiyah. Jangan tegang-tegang. Lanjut. Masya Allah. Baik, ada beberapa cairan yang keluar dari kemaluan wanita. Para ulama fikih di dalam kitab Matan Ibnu Suja disebutkan ada 3 yang terkena hukum. Apa itu? Haid, istihadah, dan nifas. Lalu cairan yang keempat disebut sufrah. Kenapa Mbak Eva beli warna kuning? Karena sufrah itu artinya cairan yang keluar dan warnanya kekuning-kuningan. Nah, kemudian setelahnya kudrah. Mbak Eva beri warna apa? Abu-abu, seperti pakaian Bapak Ibu hari ini. Kudrah, cairan keruh yang keluar dari kemaluan perempuan. Lalu ifrazat, apa itu ifrazat? Yang kita kenal dengan keputihan. Itu bahasa Arabnya ifrazat. Lalu mani dan wadi. Ada satu cairan lagi yang keluar dari laki-laki yang belum disebut di dalam slide ini. Cairan apa itu? Madhi. Dan najis atau tidak madhi itu? Najis. Kalau wadi najis atau tidak? Tidak. Wadi itu apa? Biar mbak-mbak tahu. Pelajaran mengarang diperbolehkan, salah nggak diapa-apakan? Ayo. Cairan yang pertama keluar. Cairan yang pertama keluar. Cairan yang berwarna putih. Cairan putih Bening. sebelum Keluarnya wadi itu cairan yang keluar setelah kita semuanya buang air kecil. Kalau madhi itu cairan pertama yang keluar saat seorang suami beribadah dengan istrinya. Dan yang najis yang apa? Madhi. Semua cairan di atas yang terkena hukum 3. Haid, istihadah, nifas. Sufrah tidak najis, kudrah tidak najis, keputihan tidak najis, mani tidak najis, wadi tidak najis. Yang najis apa? Loh, mani tidak najis? Tidak. Mani tidak najis. Tidak najis tidak sama dengan tidak kotor. Kalau ada sama dengan dicoret, tidak najis, jeret-jeret, tidak kotor. Karena kalau kita menggunakan tidak najis sama dengan bersih, itu nanti kalau pakaian kita kena telai ayam itu najis atau tidak? Telai ayam najis atau tidak? Dari mana najis? Semua kotoran binatang yang halal dimakan hukumnya halal juga, tidak najis. Jadi belak itu tidak najis, telepong itu tidak najis, mendil ayam, mendil kambing itu tidak najis. Tapi tidak najis tidak sama dengan tidak dibersihkan. Sehingga kalau emas kelambine doro, caranya Ustazah Eva ora najis, njur sembayang nang masjid PKU tetap nggo kelambi Nah, jadi meskipun tidak najis tapi itu masuk dalam kategori pakaian itu terkena apa? Kotoran. Tapi hukumnya tidak najis. Begitu juga dengan mani, itu tidak najis. Mani itu suci. Nah, baik, next. Baik, kita masuk pada cairan yang pertama yang disebut dengan haid adalah darah. Karena tadi ada berapa cairan yang keluar? Siapa yang mau menghafalkan? Angkat tangan. Nah, silakan. Wahid. Ya, 1. Jangan nyontek, ngadep sini. 1. Haid. 2. 3. 4. Sufrah. 4. Masya Allah, HP-nya benar-benar buat nulis. Masya Allah, luar biasa. Terus mani
Wadi. Satu lagi belum? Oh belum, kelewatan tuh namanya ifrozat atau disebut dengan apa? Keputihan. Baik, haid itu darah. Berarti bukan sufroh, bukan kudroh, bukan keputihan, bukan ifrozat, bukan wadi, bukan mani. Yang disebut haid itu apa? Darah yang keluar dari farj wanita dalam keadaan sehat. Tidak sedang mungkin sakit ambeien, tidak juga sedang yang lain, tidak juga karena melahirkan, karena darah yang keluar setelah melahirkan disebut nifas thayyib, dan tidak dikarenakan sakit pada waktu tertentu. Karena darah yang keluar tidak pada waktunya, kadang-kadang dia dikategorikan sebagai darah istihadhah. Itu pengertian haid. Dalilnya Al-Baqarah 222. Mereka bertanya, ya Muhammad, kepadamu tentang haid. Jawablah, ya Muhammad, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu ya Muhammad, katakan kepada mereka, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Suruh jauhin. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Menjauhkan di sini, ulama tafsir telah menjelaskan, bukan menjauhkan secara fisik. Mama lagi haid, kita tidurnya pisah dulu. Mama lagi haid, berarti mame ora oleh bareng. Itu tradisi jahiliyah. Bahkan Rasulullah SAW ketika Aisyah haid, Rasulullah itu mesranya tidak berkurang sedikit pun. Ketika ketika Aisyah haid, Rasulullah SAW tidur di pangkuan Aisyah. Ketika Aisyah haid, Aisyah pernah minum gelas dan Rasulullah selesai Aisyah minum mencari bekas bibirnya Aisyah. Udah pernah kayak gitu belum sama istri? Habis ini praktek ya? Ya. Dan Aisyah ketika haid dahar daging kambing. Beliau nyokot, Rasulullah menggigit daging tersebut dari gigitan yang sama. Mana manusia yang lebih romantis selain baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kiblat kita semuanya terhadap keromantisan itu bukan Korea, apalagi India yang guling-guling di jorongko praktek nang bedakah kanan. No, manusia yang paling baik sikapnya terhadap istri adalah baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan istrinya ketika haid Rasulullah tetap romantis kepada istrinya. Sekarang pertanyaannya, berarti mafhumun mukhalafahnya, gimana kalau nggak haid romantisnya Rasulullah pada istrinya? Siapa yang hari ini sudah meluk istrinya, cium pipi kanan pipi kiri? Sudah. Tadi pamitnya gimana? Pak Amin tadi pamitnya sama Bu Aminurita mesti kayak gitu. Yang pamit kerja tadi peluk, cium tangan, pipi kanan, pipi kiri sama suami siapa? Cium tangan tadi. Enggak cium pipi kiri kanan Bu. Kenapa Bu? Kebiasaan cium tangan aja. Besok ditambahi kebiasaan itu. Tambah pipi kanan, pipi kiri. Ibu kan di PKU ada vitamin E, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K ya. Vitamin apa yang belum Mbak Eva sebutkan? Vitamin N, namanya vitamin nempel. Vitamin apa? Nah udah nggak mau bahas itu, terus next. Baik, haid. Nah Aisyah, nah ini orang haji. Dulu ketika Aisyah mau berhaji bersama Rasulullah SAW sampai kepada mikot, Rasulullah mau mengambil mikot untuk umroh, Aisyah itu bersedih. Lalu didatangi oleh Rasulullah SAW, Aisyah ada apa? Bapak kalau istrinya sedih ditanyain apa enggak? Porah lingko mari dewek gitu ya, Masya Allah. Kenapa gitu? Kemudian Aisyah bersedih karena Aisyah, ya Rasulullah, aku mendapati haid pada diriku. Sehingga Aisyah bersedih karena nggak bisa berhaji bersama Rasulullah SAW. Maka keluarlah hadis dari Rasulullah SAW, haid itu Aisyah adalah suatu ketetapan yang Allah berikan kepada anak perempuan Adam. Jadi kalau kita haid berarti kita sudah mendapatkan fitrah, karena kita itu anak perempuannya Adam. Anak perempuannya Adam, ibunya namanya Hawa. Coba mbak bilang Hawa gitu. Coba bapak bilang Adam gitu. Terakhir hurufnya apa? M. Kalau mbak hurufnya terakhir apa? Makanya yang sering banyak gendengi orang itu siapa? Oh gitu ya, nuduh dosa sudah gitu. Masya Allah. Lanjut. Masya Allah. Baik, masa haid dan suci. Paling sedikit haid sehari semalam. Paling banyak haid 15 hari. Adat kebiasaan 6-7 hari. Ulama punya standar umum. Paling sedikit haid berapa? 6. Lah wong selaite genang kok no. Paling sedikit haid sehari semalam, maksimalnya
15 hari, tapi ada keumuman. Oh, jarang perempuan yang sampai 15 hari. Jarang perempuan kalau haid cuma 24 jam. Kebanyakan perempuan melalui metode istiqra yang dilakukan oleh para ulama. Mungkin kalau sekarang PKU itu bikin Google apa itu? Form itu loh. Oh, mbak-mbak, kalau haid itu biasanya berapa hari? Disimpulkanlah oleh para ulama fikih, adat kebiasaan perempuan haid itu 6 sampai 7 hari. Sedangkan minimal masa suci itu 15 hari. Next. Ulangi lagi. Sedikitnya berapa? Iya, maksimalnya? Kebiasaannya? Minimal masa suci? Baik, sekarang rumus haid. Ini harus di luar kepala. 1. Wanita yang mengeluarkan darah adalah wanita yang telah berusia 9 tahun hijrah. Apa bedanya 9 tahun hijrah dengan Masehi? Ada perbedaan hari. Di slide berikut sebelumnya mohon izin. Ya. 1 tahun hijrah itu 354 hari. Sedangkan 1 tahun Masehi 360. Berapa selisih harinya? 11 atau 9? 11 hari. Berarti kalau ada perempuan, oh kamu berapa usianya? 8 tahun sekian. Kalau sudah masuk pada hitungan tahun hijriah, maka perempuan itu sudah memenuhi satu syarat, dia dikategorikan sebagai perempuan yang mengeluarkan darah apa? Haid. Type next. Kaidah yang kedua, tidak didahului proses melahirkan. Karena kalau didahului proses melahirkan namanya taib. 3. Didahului dengan masa suci minimal berapa hari tadi? Baik. Poin keempat, darah keluar selama 24 jam, terbentang maksimal selama? Apa maksudnya darah itu keluar terus menerus? Bukan hanya pagi drop atau flek, tapi terus nggak keluar, besoknya nggak keluar, besoknya nggak keluar, besoknya nggak keluar, keluar lagi hanya flek. Tapi darah yang disebut haid itu keluar terus menerus selama 24 jam. Oh, pagi keluar, siang sedikit misalnya, atau habis zuhur, atau habis asar, dan seterusnya. 24 jam terbentang maksimal berapa hari? Nah, ini di luar catatan ada perempuan yang punya kebiasaan berapa hari tadi? 6 sampai 7 hari. Tapi rumus umumnya berapa maksimal? Minimal 1 hari atau 24 jam. Next. Ya, baik. Rumus pertama. Kaidah yang pertama tadi, poin pertama apa? Minimal 9 tahun hijrah atau Masehi? 2. Tidak didahului proses melahirkan. 3. Didahului dengan masa suci minimal 15 hari. 4. Darah keluar terus menerus 24 jam terbentang selama 4 atau 5 kaidahnya? 4 atau 5? Yang kelima apa? Darah tidak keluar lebih dari 5. Baru aja slide-nya tadi wis ora. Itulah penyakitnya orang ngaji. Kayak jatuh di ruangan 50%, keluar dikit jatuh lagi 10%, nyetar motor jatuh lagi. Makanya sampai rumah, "Pah, tadi ngaji apa?" "Bro, ustadzai ora patia genah sing tomai ustadzai." Enggak. Baik, kita terapkan kaidah itu pada cara menghitung. Supaya mudah, kita menggunakan kalender tanggal 1 sampai tanggal 30. Tadi kebiasaan haid umumnya wanita berapa? Mulai keluar warnanya hitam, lama-lama merah, lama-lama sufra, lama-lama kudroh, habis suci. Sementara maksimal haid berapa? 15. Baik, lihat pada angka 17. Tanggal 17, 18, 19, 20, 21. Kenapa disebut istihadah? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Ya. Karena jarak haid pertama dengan haid yang dengan istiadah itu tanggal 17 bukan 15 hari. Yes. Karena keluarnya berhentinya darah tanggal 7 sampai tanggal 22 itu belum
memenuhi minimal masa, sehingga kalau belum ada minimal masa suci, darah yang keluar dalam rentang tersebut disebut darah apa? Dan ini juga bisa dikatakan karena perempuan itu punya kebiasaan berapa hari? 6 sampai 7. Ini tidak berlaku bagi perempuan yang tidak punya siklus yang teratur. Karena bisa berlaku untuk mereka yang tidak punya kebiasaan, maksimal haid berapa? 15 hari. Tapi yang keluar setelah 15 hari bagi perempuan yang tidak punya siklus teratur, tanggal 17 tetap disebut istihadhah karena belum memenuhi 15 hari masa suci. Bagi perempuan yang punya keteraturan pun keluar tanggal 7, darah yang keluar tanggal 17 tetap belum bisa disebut haid karena belum memenuhi masa minimal suci. Berapa hari? Kapan darah disebut haid baru? Tanggal berapa? 23, karena sudah melewati apa? 15 hari minimal masa suci. Harus selesai dulu sampai sini. Kalau sampai sini kita belum dapat, nanti selanjutnya ngitungnya mumet. 1. Perempuan keluar usianya sudah berapa? 9 tahun. Tidak didahului melahirkan. Berarti sudah memenuhi 2 kriteria. Kemudian nomor 3, darah keluar selama 24 jam. Sudah keluar selama 24 jam? Sudah. Lanjut. Tidak keluar lebih dari 15 hari. Maka yang nomor 17 tidak memenuhi syarat itu. Kemudian yang terakhir, jarak suci 15 hari. Dan tanggal 17 tidak memenuhi kriteria itu. Jadi mas, istrinya kalau haid bingung ngitungnya, panjenengan sudah tahu jawabannya. Karena sudah punya rumus kaidah umum menghitung haid. Mbak setelah tahu rumus itu sekarang nggak bingung lagi. Nyongkie sing metu haid apa? Istihadhah. Ini termasuk haid apa enggak ya? Ini flag ini keluar nih. Ini haid apa enggak ya? Menerapkan kaidah yang tadi. Sekarang penerapan yang kedua. Baik. Ada orang keluar darah 1 sampai tanggal 15. Berlaku 2. 1. Bagi perempuan yang punya kebiasaan tanggal 1 sampai tanggal 7, maka tanggal 8 sampai tanggal 15 bisa disebut apa? Kenapa? Karena keluar dari kebiasaan dia haid. Lalu tanggal 16, 17, 18, 19, 20 disebut juga apa? Kenapa? Karena sudah lewat batas maksimal haid. Kan maksimal haid berapa? Nah sekarang bagi perempuan yang punya kebiasaan tanggal 1 sampai tanggal 7, kapan darah keluar baru disebut haid pada tanggal berapa? 23. Bagi perempuan yang tidak punya kebiasaan haid, dia terbentang keluar terus, berarti menggunakan waktu apa? Maksimal selama kapan darah haid baru bagi perempuan yang tidak punya kebiasaan haid. Bagi perempuan yang punya kebiasaan haid, darah disebut darah baru ketika keluarnya tanggal, karena sudah melewati 15 hari masa. Tapi bagi perempuan yang tidak punya kebiasaan ini, darah keluar terus sampai sini, kapan darah disebut darah baru haid? Tanggal 1. Kenapa tanggal 1? Karena sudah melewati 15 hari masa suci. Ini penerapan yang kedua. Berbeda dengan penerapan yang pertama yang nggak ada masalah. Yang kedua bisa jadi ada perempuan haid keluar berhenti, keluar lagi berhenti, keluar lagi berhenti, keluar lagi. Batas maksimalnya berapa? Selama perempuan itu haid mengeluarkan darah itu masih dalam rentan 15 hari, masih bisa disebut haid. Maka doanya mbak, doanya mas, bukan hanya minta rezeki yang halal, bukan hanya minta rumah yang nyaman, bukan hanya minta kendaraan yang prima, tapi doanya ya Allah mudahkanlah istriku dalam menjalani fitrahnya berupa apa? Haid. Siapa yang pernah mendoakan istrinya kayak gitu? Siapa yang pernah mendoakan istrinya awet muda? Apa ditongakna cepet tua? Jadi Pak Ari Ginanjar itu istrinya tuh terlihat masih sangat cantik. Lalu ditanya oleh seorang Pak, istri panjenengan itu kok baby face gitu, awet muda, gak tua-tua.
Ternyata beliau menjawab, setiap selesai sholat saya selalu mendoakan istri saya supaya awet. Masya Allah, nanti dipraktekkan nggih Bapak-bapak. Begitu juga ibu-ibu, doakan suami kita supaya awet. Berapa kali minimal? Ya Allah, semoga suami saya awet muda, jangan awet marah gitu ya. Nah, jangan awet bahil dan seterusnya, enggak. Next, sekarang yang ketiga, baik. Ini ada jeda nih, ada problem nih. Ada orang haid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian berjeda 10, 11, 12 suci. Keluar lagi nih 13, 14, 15. Pertanyaan pertama. Bagi perempuan yang memiliki kebiasaan haid, tiba-tiba sudah suci nih ya, dengan tanda-tanda keluar tanggal 8 dan 9. Apa hukumnya? Haid, kenapa? Ini catatan pengecualian. Jadi ulama pernah ditanya, wahai Syekh, apa hukum flek yang keluar atau darah yang keluar bersambung dengan waktu haid? Padahal tadi kalau sudah tanggal 7 sebenarnya di sini istihadah kan? Tapi ini hanya 2 hari. Apa hukumnya? Karena dia bersambung langsung dengan masa haid, maka darah yang keluar tanggal 8 dan 9 itu masih bisa dikategorikan darah bagi perempuan yang mempunyai kebiasaan normal. Misalnya Mbak Eva, biasa Senin selesai Senin, Selasa kok belum bersih, itu masih bisa dikategorikan apa? Nah, ini nanti juga kembali kepada kemantapan. Nanti ada catatan-catatan khusus. Lah, iki wong sithik paling sisa kemantapan. Karena saya biasanya berapa hari? Tapi kalau ragu-ragu, boleh memasukkan itu sebagai darah. Neng ora kena nglebokna lah nyong pengen ora sholat lah. Ben kortingan ora sholat. Nah, itu lain lagi itu. Karena pengen leren ora sholat. Nah, itu lain lagi. Baik, sekarang perempuan yang kayak gini nih keluar nih. Tanggal 1 keluar, berhenti. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 15 semuanya disebut apa? Haid. Termasuk ini, gimana kalau waktu ini sholat? Enggak apa-apa. Karena ini suci, kemudian pandangan ada sholat, enggak apa-apa. Apakah dosa? Karena kita sholat di masa haid? Tidak. Karena kita tidak tahu bahwa darah akan keluar lagi. Dan ketika kita suci, kita sudah tahu syarat-syarat suci itu tanda-tandanya apa. Taib. Nah, kemudian ini istihadah. Kenapa? Tadi kan padahal terpotong di sini ya. Darah baru itu minimal suci bagi perempuan yang karena sudah keluar dari batas maksimal haid. Ini menjadi batas minimal haid berapa hari? 15 hari. Kemudian haid barunya nanti tanggal berapa? Tanggal 1. Oke ya? Inilah enaknya ngajarkan mahasiswa. Udah langsung paham. Next. Baik. Sekarang ada hadis Ummu Atiyah. Dituliskan di dalam hadis riwayat Abu Daud, dijelaskan. Dahulu kami tidak menganggap apapun cairan keruh dan kekuning-kuningan yang keluar setelah masa suci. Tadi itu tanggal 8 dan 9. Poin kedua, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari mengatakan, hadis Ummu Atiyah di atas tidak boleh dipahami secara umum karena terdapat hadis lain yang mungkin bisa dianggap bertentangan. Apa hadisnya? Pernyataan Aisyah yang menjelaskan apabila flek yang keluar berada dalam masa haid maka disebut haid. Sedangkan hadis Ummu Atiyah mengatakan tidak menganggap apa tadi? Tidak menganggap cairan keruh dan kekuning-kuningan. Lalu Imam Nawawi menyebutkan hal serupa di dalam kitab Al-Majmu', disebutkan tanda berakhirnya haid dan keberadaan masa sucinya bahwa keluarnya darah dan flek kekuningan dan kecoklatan akan terhenti. Jika sudah terhenti, maka seorang wanita dianggap sudah suci meskipun setelahnya keluar cairan bening atau tidak. Next, nanti tak jelaskan. Nah, ini Aisyah pernah didatangi seorang perempuan membawa kapas. Tapi kapasnya itu masih ada apa? Darah yang warnanya kekuning-kuningan. Maka beliau bertanya, "Wahai Aisyah,
Gimana ini? Aisyah menjawab apa? Jangan tergesa-gesa sampai kelihatan kapas itu. Nah, sedangkan tadi Ummu Atiyah mengatakan apa? Tidak menganggap cairan yang keruh dan loh, berarti dua hadis ini bertentangan? Tidak. Begini, tadi sudah kita jelaskan sedikit. Kalau keluarnya bersambung dengan masa haid, tidak ada jedanya, cairan itu bisa dianggap haid. Tapi kalau keluarnya sudah terjeda dengan suci, tanda suci, maka cairan itu tidak kita anggap sebagai darah apa? Jadi tadi dianggap darah haid ketika apa? Bersambung. Tidak dianggap darah haid ketika sudah terjeda dengan apa? Ciri-ciri perempuan suci dari haid. Apa itu ciri-cirinya? Next. Nah, haidnya udah selesai apa belum ya? Sudah bersih apa belum ya? Ciri-cirinya kata para ulama fikih, ketika keluar dari kemaluan perempuan cairan putih seperti keputihan atau cairan bening, Mbak Eva membiasakan diri mencium. Oh, darah itu baunya seperti ini. Tapi kalau mau selesai itu dicium lagi. Itu beda baunya. Maka kita yang paling tahu kapan darah haid kita itu berhenti. Dengan apa salah satunya? Melihat warna darahnya. Kemudian dengan apa lagi? Mencium baunya. Dengan apa lagi? Melihat kalendernya. Loh, ini sudah lewat dengan hari kebiasaan saya, kok masih keluar bersambung atau tidak? Gitu. Oh, belum keluar yang tanda-tanda suci tadi. Cairan keluar kening atau kemudian baunya berbeda. Nah, itu. Nah, ini bisa dilakukan ibu-ibu sehingga bapak-bapak, "Mas sudah selesai belum?" "Oh, belum ada tanda yang meyakinkan." "Mas sudah selesai belum?" "Oh, sudah keluar cairan yang menandakan bahwa saya sudah selesai haid." Oke, next. Sekarang tata cara mandi wajib 1. Niat. Masuk kamar mandi pakai kaki? Masuk kamar mandi pakai kaki? Masuk masjid pakai kaki? Keluar masjid pakai kaki? Iya, kanan kiri ya. Keluar masjid pakai kaki? Keluar masjid pakai kaki? Yang kanan angkat tangan. Yang kiri angkat tangan. Yang tidak angkat tangan? Sekarang banyak manusia netral ya. Ini genai ini melu Gus Samsudin apa melu pesulap merah? Enggak, saya netral aja gitu. Masuk kamar mandi pakai kaki? Kiri. Keluar kamar mandi pakai kaki? Kanan. Masuk masjid pakai kaki? Kanan. Keluar masjid pakai kaki? Kanan. Kiri. Baik, masuk masjid pakai kaki? Kanan. Masuk kamar mandi pakai kaki? Kiri. Tadi sudah baca di luar ya, bismillah, lalu masuk kamar mandi menggunakan kaki. Kiri. Apa yang Anda lakukan setelah itu? Langsung mandi? Mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, mencuci kemaluan dengan tangan. Jadi tidak boleh mencuci kemaluan dengan tangan kanan. Itulah indahnya Islam. Sampai urusan mencuci kemaluan saja diatur. Sampai urusan masuk ruangan saja diatur. Sampai urusan kamar mandi saja diatur. Kalau wawi pakai kaki apa? Itulah Islam. Tidak ada perusahaan sebonafit apapun di Korea, di Amerika, di Jepang yang ngatur. Ya? Ngatur masuk kamar mandi dahulukan kaki. Tapi di rumah sakit PKU Muhammadiyah ada. Kenapa? Karena Islam itu semuanya mengatur semuanya. Kalau urusan saja diatur, apalagi urusan ibadah, apalagi urusan tauhid. Gitu. Jadi jangan sampai Ustazah Eva kudungnya warna apa ini? Biru. Nanti lama-lama warnanya jadi abu-abu terus hilang. Begitu selesai penataran langsung muncul lagi. Warnanya kembali apa? Nah, tadi di tengah-tengah kemana Mbak Eva? Hilang ya? Karena ditinggal apa? Ditinggal ngantuk sih. Makanya ada Ustazah Sakti itu di tengah-tengah pengajian bisa apa? Oh, bukan Ustazah Balanikus Samsudin, bukan. Tapi yang ikut fikihnya itu sambil ngantuk sehingga baju biru lama-lama hilang, muncul lagi ketika wassalamualaikum. Wah, Ustazah Eva udah ada lagi karena sambil ikut pelatihan sambil agak sedikit apa?
Alhamdulillah di sini nggak ada yang ngantuk. Kembali jadi cetol. Masa ada orang bisa menghilang apa? Alah gitu. Cetol Islam itu. Wong urusan aja diurus kok. Apalagi urusan menghilang kayak gitu ya diurus gitu. Nah maka jangan percaya sama siapa? Jangan percaya sama setan. Lalu sudah mencuci kemaluan. Setelah itu? Enggak lah. Cuci tangan dulu. Sunnahnya setelah mencuci kemaluan apa yang dilakukan Rasulullah? Menggosok-gosok tangan pada batu atau dinding kamar mandi. Itu sunnahnya. Sekarang kan udah ada sabun, berarti itu nggak perlu dilakukan, boleh. Tapi kalau mau dapat sunnah dua-duanya, setelah mencuci kemaluan digosok-gosok dulu tangannya di dinding kamar mandi, setelah itu dicuci pakai apa? Sabun. Setelah itu berwudu. Sebagaimana wudunya? Sholat. Apa bedanya wudu saat mandi wajib dengan wudu saat sholat? Tanpa kaki. Jadi ketika mandi wajib, wudu kakinya enggak. Jadi kakinya tuh nanti. Setelah itu kita ngapain? Menyela-nyela. Mulai dari apa? Coba ikuti. At-tayammun. At-tayammun. Bukan mim ya. Kalau berwudu dengan debu namanya at-tayammum. Tapi ini at-tayammun. Memulai segala sesuatu dari sisi mana? Kanan. Jadi kemudian kita menyela-nyela dulu rambut, disiram dulu dari sisi mana? Baru setelah itu, makanya orang bisa mandi wajib pasti dia bisa mandiin jenazah. Karena persis sama. Orang bisa mandi wajib mesti kudune tayang ngedusi. Wong betone mandi wajib ora wedi ngedusi jenazah. No, enggak lah, enggak boleh, itu iman gitu. Gitu. Siapa yang belum pernah memandikan jenazah? Praktek manusia beneran apa jenazah? Praktek manusia ya. Yang belum pernah memandikan jenazah yang asli. Belum pernah ya? Kapan-kapan nyoba. Ini bagian apa ini? Masnya ini 1, 2, 3. Kok belum pernah? Ini kok mirip Mas Tabah ya nih ya Pak ya? Kayak Mas Tabah lazismu gitu. Nanti ditanya karena mirip jur kelingan ngutak takoni orang bisa jawab, awas. Sampai mana tadi? At-tayammun. Setelah itu apa? Diguyur. Mau gaya bebas boleh, mau jebar-jebur boleh, gaya bebas gitu kan. Yang penting tadi sunah-sunahnya diapakan? Nah sudah selesai baru apa? Cuci, pindah tempat, cuci kaki, keluar tanpa wudhu lagi. Karena Rasulullah setelah mencuci kemaluan lalu berwudhu, Rasulullah tidak menyentuh kemaluan lagi. Tapi kebanyakan dari kita kalau mandi nyentuh kemaluannya berapa kali? Berkali-kali. Maka harus wudhu lagi atau tidak? Posisi di dalam kamar mandi lalu gimana niatnya? Lalu gimana baca doanya? Di dalam hati tanpa dilafatkan. Nah maka pernah ada pertanyaan, boleh nggak membaca doa selain doa yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis di dalam sholat? Jawabannya boleh tapi tidak dilafatkan. Cukup dibaca di dalam apa? Sama ketika kita berwudu, posisi kita sudah di dalam kamar mandi, maka baca bismillahnya di mana? Di dalam hati tanpa dilafatkan. Bagi yang ketika mandi setelah menyentuh kemaluan, menyentuh apa? Menyentuh kemaluan lagi. Geser, cuci kaki, keluar. Maka sunnahnya kamar mandi itu sabunnya di situ, pasta giginya di situ, samponya di itu tanda kamar mandi panjenengan semuanya rapi. Nek kamar mandi ini orang rapi mesti orang gede-gendah. Nah, next. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Next. Sekurang-kurangnya seorang wanita keluar darah nifas adalah 1 tetesan. Kebiasaan nifas berapa? Tapi maksimal nifas itu selama berapa? 60 hari. Next. Nah, baik. Nifas, bagaimana darah yang keluar sebelum melahirkan? Bayinya belum keluar, apa hukumnya? Apa sudah masuk kategori nifas? Kenapa? Tergantung, betul. Kalau keluar darahnya disertai dengan tanda-tanda haid, seperti mules, kemudian pembukaan, bidan sudah, iya bu, ini sudah ada tanda lahir, maka darah yang keluar sebelum bayi keluar bisa dikategorikan darah apa? Karena ada apa? Tapi kalau darah keluar 10 hari sebelum melahirkan, itu tidak termasuk darah nifas.
juga lendir yang keluar sebelum melahirkan. Karena nifas, haid, istihadah itu bukan bicara lendir, tapi bicara apa? Bicara darah. Maka jelas ya, kalau darah yang keluar ketika ibu melahirkan itu sudah disertai dengan tanda-tanda melahirkan, ibu ini termasuk ibu yang nifas. Tapi kalau belum ada tanda-tanda melahirkan, kok ibu ini mengeluarkan darah, berarti ibu ini belum masuk kategori, dia masih kena wajib sholat? Masih. Ayo mah sholat dulu mah, mumpung masih kuat. Papa tungguin. Masih kuat wudhu enggak? Enggak, tak wudhuin. Gitu kalau istrinya mau melahirkan. Jangan ditinggal HP-HP-an. Ya bapak-bapak, siapa yang istrinya sedang hamil angkat tangan? Kok senengannya saling tunjuk, jangan-jangan masih jomblo. Terus, larangan haid ini tidak akan kita bahas karena panjang. Next. Sudah lewat saja. Terus. Nah ini. Wong haid ora oleh ngumpul ora oleh guang rambut. Wong haid ora kena ngetoki kuku. Wong haid ora oleh keramas, petong dina mambu. Tidak boleh makan yang emis-emis. Padahal orang haid itu sedang keluar haid, darah. Dia butuh apa? Nah itu dokter Tejo. Pembalut harus dicuci sebelum dibuang. Kalau dibuang masih ada darahnya, nanti perutnya sakit. Balaniku Samsudin mesti. Jadi nggak ada aturan seperti itu. Kalau airnya mencukupi, sanitasinya cukup, kira-kira saluran juga tidak buat mampet itu gelnya, silakan dicuci bersih. Tapi kalau kira-kira itu membahayakan di pralon, bungkus aja. Bungkus pakai kresek. Kalau bunda tuh softtek yang baru kan bungkusnya itu dibuat bungkus softtek yang sama ya. Saya itu dibungkus pakai plastik berwarna hitam atau kertas, buang ke tempat sampah kering, nanti campur dengan sampah kering, nanti dibakar oleh petugas sampah. Katanya perutnya jadi panas, dikirim sesuatu sama perut panas itu karena belum sarapan ya. Next. Istri sedang haid, ini agak cepat. Yuk. Ya, Hanaf. Istri sedang haid, boleh nggak bermesraan? Boleh nggak tetap romantis? Boleh nggak nyentuh? Kecuali berhubungan intim. Maka lihat Imam Hanafi, kalau Anda ingin melihat daerah intim istri saat sedang haid, maka Imam Hanafi mensyaratkan adanya penghalang, ditutupi pakai penghalang senemunya. Selimut ya oke, daun ya oke, plastik ya oke, tripek ya oke. Imam Maliki hanya membolehkan melihat meskipun tanpa, hanya boleh apa? Melihat saja, nggak ada penghalang, nggak apa-apa. Yang penting hanya ngelihat, nggak ngapain. Ini yang kita bicarakan daerah intim, yang tidak boleh dijimai oleh seorang laki-laki ketika istrinya. Mbak Eva nggak bicara saru loh ini kita lagi bicara apa ini? Vicky, nanti dilaporkan Mbak Eva porno, bukan. Bicara seperti ini pada tempatnya. Imam Syafi'i membolehkan melihat, jika ingin mencumbu disyaratkan ada penghalang. Oke, Imam Hambali membolehkan mencumbu, melihat, memegang kecuali organ intim. Sekarang kalau sudah ngaji begini, malam tuh bisa tanya, Mah mau pakai Hanafi? Malik gitu. Itu loh. Jadi ngobrol sama suami aja bahasanya tingkat tinggi. Gitu. Karena sudah apa? Sudah ngaji. Loh kalau belum ngaji ya enggak ngerti toh. Nah makanya ngaji. Ngaji itu enak apa enggak? Ngaji itu membosankan apa enggak? Ngaji itu bikin ngantuk apa enggak? Enggak, kok ada tergantung barang loh Pak. Jadi malaikat itu begini. Suatu saat malaikat ngabsen kita ngaji, malaikat itu apal. Oh Mas Kai senengannya lenggah neng buri, pojok rodo senderan karo rodo, malaikat itu apal. Tapi ada yang malaikat absen tuh gini. Iki sopo ini? Kadang keton, kadang ora. Malaikat itu sampai nggak kenal karena kita tidak pernah duduk di majelis ilmu. Malaikat sampai nggak tahu. Jumatan itu kan malaikat apal. Oh kita kondisi tungguin nang seseh kono karo rodo lendean. Tadi khutbahnya apa ya? Ayah nggak begitu dengar tadi anu ngintip surga. Maksudnya sambil apa? Ngantuk. Ada yang malaikat, oh ini mah biasa. Ada yang iya ora tau keton nang jemuahan nggih. Nah gitu. Jadi pastikan malaikat itu apal di majelis taklim karena Mas dan Mbak rajin datang majelis. Sudah difasilitasi sama PKU hari Selasa, masih nggak datang.
Kayak gini aja terpaksa. Kalau nggak ikut nggak dapat apa? Oh, nggak dapat snack. Itu hati-hati nggak dapat pahala. Nah, sudah? Coba next Mbak. Hanafi tadi gimana Hanafi? Ada penghalang. Lalu? Maliki? Boleh melihat. Syafi'i? Kombinasi. Boleh melihat. Kalau mau menyentuh pakai. Yang terakhir Imam siapa? Imam Bali bilang apa? Mantap. Gitu kan? Iya. Jadi orang ngaji itu bahasanya beda. Bukan sampai ketemu ya nanti di mana misalnya. Kono jenenge restoran apa yang dekat PKU? Enggak. Orang ngaji itu keren nih, lihat nih. Sampai ketemu di Madinah ya. Sampai ketemu di Mekah ya. Orang belum ngaji lihat peta tuh Jepang genang dia udah bisa udah genang dia. Itu orang belum ngaji. Orang ngaji begitu lihat Mekah bismillah suatu saat saya kesini. Itu pakai jarinya dia matur sama Allah. Ya Allah, kalau doa sama Allah jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, beri saya rumah ya Allah, kontrakan nopo ya Allah. Yang penting kula saged misah saking wong. Jangan kayak gitu kalau berdoa sama Allah. Berdoa sama Allah tuh ya Allah yang besar ya Allah, yang bagus ya Allah, yang luas ya Allah. Insya Allah tidak aku gunakan sendiri, tapi akan aku gunakan untuk beribadah. Ya Allah, aku mbok pengen motor egrek-egrek nopo lah, mbok lama sing penting mboten kutanan. Donga karo Gusti Allah kang kayang kono. Donga sama Allah tuh ya Allah yang bagus ya Allah, yang baru ya Allah. Boleh nggak punya mobil mewah? Boleh, tapi sering parkir di masjid. Itu tandanya yang punya mobil itu sering berjamaah. Boleh nggak punya mobil bagus? Boleh, tapi dia sering parkir di panti asuhan, tanda tangannya ringan membantu sesama. Tapi nek sing tinggal ngaji kelambine sing elek, nek kondangan kelambine sing apik. Nah, itu orang Amerika, Anda nggak boleh tersinggung. Sekarang kita bicara hijab. Ini sudah aja. Sudah ya, Haid ya. Ada pertanyaan via WA karena waktu kita terbatas. Sekarang kita bicara hijab. Assalamualaikum. Nah, ya Allah. Assalamualaikum, tebarkan salam. Apa tadi Bu? Pada saudaramu, doakan selamat dan berkah selalu. Apa sih hebatnya nanya kabar? Apa kabar Bapak Ibu, sehat semuanya? Nah, apa hebatnya bertanya kabar? Dengan Anda tanya, orang yang kita tanya memuji Allah. Coba tadi, sehat Bapak Ibu? Kalau nggak ditanya nggak bilang Alhamdulillah. Itu hebatnya nanya kabar. Makanya kalau ketemu, Assalamualaikum, sehat Kak? Gitu, sehat Bu? Gitu. Jawab apa? Alhamdulillah. Next, andai hidayah itu bisa dibeli, akan aku beli berkeranjang-keranjang agar bisa ku bagi-bagikan diantaranya kepada Gus Samsudin, ya kan? Bagikan kepada siapa lagi? Ferdi Sambo. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa? Nah, next, Masya Allah, Dokter Emi sudah datang. Ayo kita percepat. Nah, lengan itu aurat. Rasulullah ditanya, wahai Asma, sesungguhnya jika wanita sudah balik ditandai dengan apa tadi? Haid. Maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali? Kemudian Rasulullah mengisyaratkan wajah dan telapak. Berarti kaki aurat, lengan aurat. Jangan bikin model seragam PKU kok lengannya 3/4. Kalau perlu ada polisi akhlak di PKU kayak di Al Azkiyah. Kalau ada yang pakai kayak gitu langsung kena polisi akhlak. Next, lengan aurat. Sekarang jilbab. Jilbab itu terdapat di dalam surat apa? Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Mengulurkan jilbabnya sampai ke seluruh tubuh. Kita kenal dengan nama apa? Daster, ya boleh. Gamis. Nah, gamis itu bahasa Arab. Bahasa Arabnya komis. Orang Arab nggak bisa bilang jim, nggak bisa bilang kof, jadi komis jadi apa? Gamis, karena jauh dari Arab sampai Indonesia. Bakul itu bahasa Arab. Bakolatun, karena jauh dari Arab sampai PKU, warung kecil namanya. Nah, itu bahasa Arab itu. Nah, sekarang himar. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dalam dada. Berarti ini sebenarnya namanya apa? Himar. Ini namanya
jilbab. Sekarang di Indonesia ini namanya jilbab, ini namanya ya. Ini sebetulnya namanya apa? Himar. Yang disuruh nutup apa? Sementara ini namanya yang disuruh menjulurkan dari mana sampai mana? Dari seluruh badan. Next. Ya, ini konsep jilbab. Tadi himar yang apa? Menutup dada. Jilbab yang apa? Minus tabaruj. Tabaruj itu apa? Berdandan sebagaimana dandannya orang jahiliyah. Orang wanita Yahudi dulu itu pakai sandal tinggi sampai dia lebih tinggi dari suaminya. Sampai orang yang berjalan di belakangnya tuh nggak tahu itu mbak sopo, kok dhuwur teman. Itu dibahas dalam Islam, memakai high heel atau wedges itu dibahas. Itu termasuk tabarruj. Kemudian orang Yahudi perempuan ketika keluar rumah itu memakai apa? Parfum. Perempuan yang keluar rumah pakai parfum, kata Rasulullah, bukan kata Mbak Eva, seperti pezina. Itu kata Rasulullah. Tabarruj itu. Jadi kita dibilang memakai pakaian syar'i ketika himar kita menutup apa? Dada. Kemudian pakaian kita lurus ke bawah, tidak membentuk. Apakah sudah cukup itu? Belum. Harus diminus. Minus, tidak ada tabarruj di wajah kita. Tabarruj itu kira-kira standarnya begini. Jangan mengenakan sesuatu yang membuat lawan jenis itu menoleh. Kalau Anda lipstiknya terlalu tebal, lawan jenis noleh enggak? Pengen komentar apa? Nah, kalau kita mau terlalu budaknya misalnya, udah beda lagi. Perawatan dengan berdandan itu beda lagi. Itu lawan jenis pengen komentar apa? Panjenengan kalau lihat perempuan seneng yang pakai baju ketat apa seneng yang pakai baju longgar? Jujur. Jujur seneng lihat yang apa? Seneng lihat yang ketat. Tapi kalau cari istri, pengen istrinya, boleh nggak istrinya pakai baju ketat-ketat keluar rumah? Jadi kalau kita pakai baju ketat, namanya kita sedang mempersilahkan diri menjadi objek pandangan bagi siapa? Tapi mereka tidak ingin memiliki, hanya ingin apa? Menikmati. Oke? Jadi kapan pakaian kita syar'i? Kalau Anda sholat dan Anda nggak butuh apa-apa lagi. Kalau kita mau sholat, sudah pakai kayak gini, nggak butuh apa-apa lagi. Itu pakaian kita sudah syar'i. Tapi kalau kita mau sholat, masih butuh sesuatu, itu tanda pakaian kita belum masuk standar syar'i. Minus tabarruj, nggak cukup himar tok sama jilbab sama dengan syar'i, no. Himar plus jilbab minus istrinya jangan pakai sanggul yang di atas ini, nggak masuk surga, nggak mencium bau surga. Konde namanya. Next, ini contohnya. Nah, jilbab ponok onta namanya. Di sini dhuwur, jernek mlaku glek ngono. Njur dibayangna, iki idaen rambutnya dawa banget nek dirembyang njur keton. Ayo, terakhir. Mbak, kaki itu aurat. Nanti kalau Mbak Eva jadi bagian rohani di PKU Muhammadiyah mono sing ora nggo kaos kaki tak dikapakna. Selentek takon tuku kaos kaki. Sudah jualan kaos kaki belum? Sudah ya? Langsung Pak, malu kok insya Allah digituin. Mbak, kaos kakinya mana? Beli dulu, tak enteni. Nanti dia beli. Oh, gitu. Pakai kaos kaki. Mbak beli tak enteni sini. Kesini lagi kalau sudah pakai. Minimal yang kayak gitu pakai rumah nggak pakai kaos kaki. Sampai PKU nanti di parkiran apa? Dipakai. Nanti pulang dicopot lagi nggak apa-apa. Minimal ada rasa risih ketika bekerja di PKU tidak memakai. Karena ayam saja pakai kaos kaki Mbak. Nggak percaya? Panjenengan kalau beli ceker kulitnya itu dikupas apa enggak? Iya. Berarti ayam pakai apa? Sekarang gimana caranya ngelihat aurat ayam? Diapakan? Dicekel, lebare, sembelih, lebare, godokna banyu, lebare, jarangi, lebare. Kata ayam, kalau Anda pengen lihat aurat saya, langkai dulu mayat saya. Itu ayam. Lah kita kok malah auratnya dipamer? Paha ayam harganya berapa di itu Rocket Chicken? Berapa? 11.000 paket teh sama nasi ya? Apa 10.000 gitu? Itu harga paha ayam. Itu saja sudah ditutupi. Kalau utuh namanya bukan Rocket Chicken.
Harganya naik karena ditutupi. Kok malah manusia pahanya dibuka, harganya jadi apa? Kayak daging ayam, gratis. Nah, makanya cari cewek yang pahanya nanti mau jawab yang terbuka gitu. Nggak boleh. Sudah. Jadi standar jilbab perempuan itu apa? Nah, nggak kelihatan tua, jangan takut. Tetap cantik. Mulai besok latihan jilbabnya harus menutup apa? Dada. Bajunya tidak boleh membentuk lekuk tubuh, pun karungan. Nah, tapi dengan tetap memperhatikan keindahan, ya kan? Gamisnya biru, jilbabnya warna biru, disesuaikan. Itu kan pakai kaos kaki, pakai sepatu, karena Allah itu jamilun yuhibbul jamal. Bukan karena Mbak Eva pakai himar, pakai jilbab, yang penting gerundungan. Nah, Allah itu suka kecantikan, tapi bukan untuk berhias di depan laki-laki asing, untuk berhias di depan suami. Boleh nggak pakai baju ketat? Boleh nggak pakai baju seksi? Boleh nggak pakai parfum? Jadi jangan pernah di luar bilang kata Mbak Eva pakai parfum, nggak boleh ya. Boleh apa enggak? Di mana? Ya, boleh nggak pakai baju ketat? Di mana? Nah, jadi salah kalau Mbak Eva bilang nggak boleh pakai parfum. Boleh nggak? Tapi di mana? Apa? Di depan saya katanya. Astagfirullahaladzim. Terakhir ini, setelah ini Dokter Emi, kaidah haid 1. Minimal usia 2. Keluar selama 24 jam. Terbentang waktu maksimal berapa? 15 hari. Tidak didahului melahirkan. 4. Masa suci 15 hari. Terakhir, darah tidak keluar lebih dari 15 hari. Masya Allah, itulah ikat ilmu dengan mencatat, ikat ilmu dengan foto boleh. Baik, demikian, semoga ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan seputar haid atau yang lain, boleh kirim via WA. Semoga yang bicara lebih dahulu belajar sebelum yang mendengarkan. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Ingat, rumah jadi apa? Sofa. PKU jadi apa? Ya, Pari. Insya Allah nanti air zam-zam akan jatuh kepada Bapak Ibu semua. Entah itu di istri, entah itu di anak, entah itu di keluarga kita. Semoga Allah selalu meliputi kita dengan keberkahan. Demikian, astagfirullahaladzim. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat ngaji, sampai ketemu di Mekah insya Allah. Jazakumullah.